Kita sekarang kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi wa talamidati fid darini. Amin. Ila engkol, sampai kepada isyarat dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, isyarat akan adanya syariah zahir, syariah salat. Tetapi ada nanti thariqah. Bagaimana upaya kita dengan solat kita betul-betul kenal Allah, mengkhusukkan solat, sehingga di saat melakukan ibadah betul-betul merasa kita dilihat oleh Allah, sehingga sampai tenggelam di dalam kekhusyuan kepada Allah. Namanya hakikat. Jadi ada istilah hakikat, ada istilah syariat, ada istilah thariqah. Akan tapi yang harus difahami bahwa antara syariat, thariqah dan hakikah itu bukan sesuatu yang terpisah. Seperti pemahamannya para pemalas. Orang malas dengan syariat, langsung mengatakan dirinya sampai hakikat. Ya nggak bisa dong. Pintunya melalui syariat baru masuk ke hakikat. Kalau tidak lewat pintunya akan sampai kepada hakikat. Contoh, ikhlas itu kan sifatnya amal. Lah kalau nggak ada sedekah, kapan disifati ikhlas bersedekah? Sedekah dulu baru belajar ikhlas. Kan begitu. Sholat dulu baru disifati ikhlas. Nggak ada sholatnya dikata, oh sholatnya ikhlas. Ya nggak bisa dong. Yang disifati dengan hakikat adalah setelah orang itu berpegang dengan syariat. Jadi nggak mungkin ada orang sampai syariat, sampai hakikat kalau tidak pernah menekuni syariat. Pasti omong kosong. Jadi ada syariat, kemudian mujahadah, dia membenahi di dalam menjalankan syariat dengan penuh kesadaran bahwa itu perintah Allah, khusyuk, maka berusaha untuk khusyuk itu adalah, bisa kita, kalau kita sederhanakan, itulah adalah thariqat. Maka setelah itu akan sampai kepada hakikat. Sederhananya seperti itu. Tapi di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan lebih detail lagi, dan ini bukan untuk diceritakan akan, tapi semua masing-masing dari kita agar bisa merasakan. Sebab yang namanya rasa khusyuk sampai kepada Allah, kenikmatan ibadah dan sebagainya, itu adalah nggak bisa diceritakan. Dzauqiyat namanya rasa. Rasa itu nggak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman yang serupa. Ada cerita manis yang manggis kepada orang Arab yang hanya kenal kurma, bingung manggis itu kayak apa. Anda bilang manggis itu manis, apa kayak kurma? Oh enggak, beda. Kayak gula? Enggak. Kayak apel? Enggak bisa, namanya rasa. Masukkan ke mulutnya, manggis baru tahu, oh iya, manggis manis. Rasa. Begitu juga rasa antara seorang hamba dengan Allah, itu rasa dzauq, nggak bisa diceritakan. Akan tapi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari hanya mengajari kita agar merenungi diri kita, sudah sampaikah kita kepada rasa tersebut? Bukan sekedar kita pamer, oh aku sudah sampai kepada Allah. Tidak bisa diceritakan. Maka dikatakan bahwa sahibu hakikatin, kalau orang sudah sampai kepada hakikat, saripati, rasa kekhusyuan sejati, tenggelam dalam cinta kepada Allah, maka ghaba anil halqi, dia akan hilang, gaib dari makhluk, bisyuhudil malikil haqqi, karena telah menyaksikan al-malik, Allah yang merajai semesta, al-haqqi yang maha benar. Jadi karena dia sudah tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, maka dia sudah lupa bahwasanya dia bersama manusia, bersama makhluk, sudah tidak dengan makhluk lagi. Ghab wa faniya anil asbab, sehingga ia lupa. Faniya itu adalah fana, terlepas. Fana itu hancur. Faniya dia tenggelam, hilang di dalam dunia sebab. Sehingga yang ia rasakan semuanya dari Allah. Sudah lupa bahwasanya sebab. Ini makom, nggak boleh orang mengada-ngada. Mungkin dalam bahasa lain orang sampai pada hakikat, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah itu
Kalau mungkin kita pernah dengar orang majdub yang beneran, ada majdub majduban. Gayanya majdub, biar dibilang wali dia. Allah. Kalau tenggelam dalam kecintaan kepada Allah itu serius. Memang dia tenggelam dalam cintaan kepada Allah, dia lupa. Anda kasih duit, ya dipindahkan ke orang saja, nggak pernah mikir. Ada orang majdub, Allah majdub. Majdub bab sholat, suruh sholat nggak mau. Tapi bab duit nggak majdub lagi. Ini kan kacau. Kalau sudah urusan ibadah, gayanya kayak majdub. Oh, Allah, sholat. Tapi ngelihat perempuan melek, nggak majdub lagi. Ngelihat fulus, nah ini majduban. Tapi kalau orang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, pernah suatu ketika disebutkan satu orang, memang tenggelam dalam cintaan kepada Allah, memang betul. Anda lemparin duit nggak ngerti dia. Bukan nggak ngerti, kasihkan sini, kasihkan. Sehingga suatu ketika dikabarkan orang tersebut ada seorang perempuan dipukul pinggulnya, meteng, hamil, memang hamil beneran setelah itu. Cuman dia nggak ada syahwat begitu, memang dia ngomong begitu toh. Apa? Nggak bisa ditiru itu. Kalau majdub-majduban, orang majdub, milih yang dipukul kan repot. Sampai suatu ketika dikatakan ada seorang jualan buah itu suruh keluar, suruh minggir. Ini Jawa Timur, suruh minggir. Tangi, suruh berdiri. Semuanya pada berdiri karena beliau ini kalau sudah ngomong begitu orang pada percaya. Ada satu orang ngapain berdiri, tak tahu tidak lama kemudian subhanallah ada sopir truk ngantruk nabrak bom. Dia yang kena. Loh. Dia majdubnya majdub beneran. Urusan fulus. Jadi kalau bahasa sederhananya orang majdub itu secara hukum dunia kayak orang gila. Makanya tidak boleh kita belajar sama orang majdub. Orang majdub tempat husnudzon kita. Kita husnudzon dia dicintai oleh Allah karena apa? Karena dia tenggelam dalam kecintaan pada Allah sampai nggak peduli dengan dunia. Nggak peduli dengan dunia. Itu makom. Cuma nanti ada makom yang lebih unggul lagi, bukan makom itu. Nanti disebutkan. Imam Ibn At-Talaqsani akan bercerita. Ada orang setelah berusaha untuk sampai kepada Allah, tapi dia lupa dengan urusan dengan sesama. Sehingga menjadi orang dia tenggelam dalam dunia hakikat. Ya, hakikat. Tapi bukan dengan sengaja meninggalkan syariat, tapi memang hilang. Kalau bahasanya adalah seperti orang gila. Dan orang gila kan secara hukum syariat sudah rufi al-qalam. Tidak tercatat amal buruknya karena orang gila. Maka di sini kalau ada orang nggak sholat nggak dosa, nggak puasa nggak dosa, ya jadi orang gila. Orang gila nggak berdosa. Nah ini dikatakan sehingga yang lihat hanya Allah saja. Musabbibul asbab, sebabnya sudah nggak peduli. Makan dia yakin Allah kasih, sehingga nggak perlu kerja dia. Bukan karena pemalas. Hati-hati masalah dunia majduban ini adalah biasanya ada orang yang bicara hakikat nggak mau pakai syariat. Orang normal sadar otaknya nggak mau syariat, ya melanggar Nabi dong. Kecuali tenggelam dalam dunia hakikat, memang dia memang sudah lupa dengan dunia, ya dalam bahasa ilmu syariat dia gila. Tapi dalam dunia tasawuf dia sampai kepada Allah. Karena bukan hilang akalnya karena terpesona, bukan hilang akalnya karena rusak, karena kegilaan seperti yang biasa disebut orang-orang gila, tapi dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Ini nggak bisa orang ngaku-ngaku. Dan memang ada orang semacam itu, ada. Dan dia dijaga oleh Allah. Dan biasanya orang begitu nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah ngutuk, ya, nggak nyakiti orang. Memang nggak butuh kepada orang, tapi nggak ganggu orang. Biasanya majdub. Kali majduban yang repot. Majduban itu yang repot biasanya. Yaitu bapaknya alim, anaknya nggak pinter-pinter. Wah repot, punya makom kayak bapak susah. Jadi orang majdub saja deh. Kayak sudah sampai pada Allah, geleng-geleng la ilaha illallah. Saya itu minta duit, jamu kok bagus buat saku aja ya. Wah ini majduban. Harus kita tegaskan, ada orang gaya majdub. Bahkan ada guyonan, kalau wali majdub tuh banyak yang ngasih duit. Sampai guyonan. Wali majdub. Kalau memang orang wali majdub beneran tuh ada. Majdub itu adalah dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sudah lupa dengan kebiar dunia ini.
Nah, ini katakan bahwasanya sudah tenggelam dalam kecintaan pada Allah, lupa sebab. Urusan dengan manusia sudah enggak terlalu peduli dia. Fahada abdun, ini seorang hamba muwajjahun bil haqiqati, telah Allah hadapkan dirinya kepada hakikat. Jadi sudah meninggalkan, sudah kelewat ilmu syariat dan tarekah, sudah sampai wilayah hakikat. Zahirun alaihi sanaha, maka yang tampak adalah cahaya, cahaya usul, cahaya sampai, cahaya iman, cahaya kedekatan kepada Allah, sehingga orang tersebut lihat, karena sudah masuk wilayah hakikat. Tentunya ini tidak bicara orang majdub saja, ada orang yang sampai kepada hakikat, makom tinggi, tapi dalam dunia syariatnya masih tetap berjalan. Zahirun alaihi sanaha, tampak pada orang tersebut adalah cahaya-cahaya dari cahaya kebaikan, cahaya keimanannya. Jadi orang ngerti, bukan orang yang ganggu, tidak. Tapi pun demikian, kalau ada orang gila yang ada di kiri kanan kita, kalaupun dia bukan seorang wali, tetap orang kira harus kita kasih sayangi. Yang jelas dia telah tidak punya dosa dia. Kita yang banyak dosa, jangan direndahkan. Kalau hanya urusan dosa, dia jauh lebih aman daripada kita. Orang lahir gila sampai mati gila, masuk surga dia, nggak punya dosa. Nah, salikun ditariqatillah, yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, orang sampai kepada hakikat ini yang akan tampak cahaya pada dirinya adalah dengan catatan dia salikun litariqati, dia tetap menempuh jalan tarekah. Tarekah itu adalah, bahasa lainnya adalah menjalankan syariat dengan benar, dengan serius, berusaha untuk sampai. Jadi tarekah itu adalah tengah-tengah, ada syariat nanti sampai hakikat. Jadi dia itu memahami syariat, mengamalkan syariat, terus berusaha untuk serius, seperti dalam hadis qudsi, bagaimana seorang menjadi kekasih Allah sampai maqam hakikat adalah menjalankan yang fardu, kemudian setelah menjalankan yang fardu, menjalankan yang sunat, bukan ongkang-ongkang, menjalankan sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, maqam hakikat. Kalau sudah Allah mencintainya, lihat, itulah maqam hakikat. Maka kami ingatkan ini, Ibu, jangan gampang-gampang percaya dengan majdub-majduban itu ya. Dan jangan belajar dengan wali majdub. Khusnudun, iya. Belajar adalah wali syariat. Nanti sebutkan Imam Ibn Athaillah dari wa akmalu min dzalika, lebih utama lagi, lebih sempurna adalah wali-wali yang dia adalah zahir syariat tetap ditegakkan. Salikun litariqati, dia tetap menjalankan ketarikohan. Ada, ini bukan tarekah yang disebut sebagai tarekah Qadiriyah, Naqsabandiyah dan yang lainnya, bukan itu. Akan tapi di dalam tarekah itu memang ada ini. Jadi tarekah di sini bukan tarekah yang selama ini kita fahami, bukan. Tarekah di sini adalah satu langkah menuju hakikat setelah seseorang masuki laut syariat, lautan syariat. Setelah dia masuki lautan syariat, baru setelah itu dia matang lautan syariatnya, maka baru setelah itu dia akan masuki wilayah hakikat. Ini adalah namanya tarekah. Adapun tarekah-tarekah yang selama ini kita dengar, tarekah Qadiriyah, Syadziliyah, Tijaniyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya, di dalamnya ada ini. Makanya seorang guru tarekah, mursyidut tarekah, yang selama ini kita dengar tarekah Mu'tabarah, maka Syekh Amin Kurdi dan para ahli tarekah mengatakan, seorang mursyid tarekah, wahai yang punya mursyid, wahai guru mursyid, apa seorang mursyid tarekah? Seorang mursyid tarekah, lihat di dalam pungkasan kitab Tanwirul Qulub, sang penulis mengatakan, sebab rata-rata dunia tasawuf tidak lepas yang akhir zaman ini adalah kembali kepada kitab-kitab seperti itu. Dikatakan seorang mursyid tarekah, imam guru tarekah, labudda ayyakuna, hendaknya dia aliman, mengetahui bifuru'i syariati, tentang ilmu-ilmu syariat. Lah guru tarekah tidak ngerti syariat itu mau ngajak orang kemana? Lah kata Syekh Muhammad Said Rantun Al-Buti, Dr. Buti adalah telah mensyarah hikam dengan 5 jilid tebal. Beliau mengatakan bahwasanya dalam dunia pertarekahan ini banyak pemain-pemainnya. Memang kita tidak boleh suudon, pemain-pemain yang unik. Sehingga beliau mengatakan di Syam
Di Syam, bukan di Indonesia. Beliau mengatakan di Syam. Di negeri ini banyak orang-orang yang dinobatkan atau mengaku sebagai guru torekoh, jadi murid pun tidak pantas. Bagaimana jadi guru torekoh? Tidak syariat ditegakkan, nggak tahu bagaimana. Lah ini kan ada. Bapaknya meninggal dunia, langsung anaknya nengkreng, dikasih sorban di kepalanya, suruh geleng-geleng begitu jadi guru torekoh. Lah ini kan problem. Ini bahaya sekali. Sehingga dikatakan kutta'ut thariq, pembegal jalan menuju Allah. Bukan sebagai orang yang mursyid, yang layak, tidak memenuhi syarat-syarat mursyid. Dan memang harus tegas dalam dunia tasawuf. Tasawuf itu adalah hak, tasawuf adalah indah. Cuman yang jadi masalah adalah banyak penalu-benalu tasawuf. Orang penjahat-penjahat dalam dunia tasawuf. Jadi setiap disiplin ilmu, apalagi ilmu yang ilmu seperti ini, disiplin ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada penjahat ilmu hadis. Apa itu? Wadda', orang-orang yang memalsukan hadis. Dalam dunia fikih ada orang mutasahil, orang yang tengin urusan fikih. Dalam urusan akidah ada orang-orang sesat dalam berakidah, berkeyakinan, seperti tentang Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya. Ada. Dalam dunia tasawuf, lihat tasawuf ini, lihat kenapa kok ada orang musuhi tasawuf. Orang musuhi tasawuf adalah gara-gara perilaku-perilaku ahli tasawuf yang tidak punya dasar ilmu, tapi dia ngaku-ngaku tasawuf. Tasawuf adalah seperti kata Imam Junaid al-Baghdadi, thariqatuna, cara hidup kami para ahli tasawuf adalah harus terikat dengan kitab dan sunnah. Ada ilmunya. Makanya guru thariqah itu harus berilmu dong. Lihat kalau kita tarik ke atas, thariqah Qadiriyah, kembali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan dianggap beliau hanya seorang ahli dzikir saja, tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang alim besar, berfatwa dengan dua madhab. Aslinya madhab Hambali. Beliau aslinya madhab Hambali, karena termasuk tergolong ulama Hambali. Cuman beliau juga menekuni dunia fikih Syafi'i, sampai beliau berfatwa antara madhab Hambali, madhab Syafi'i. Wah, alim beliau. Dan seharusnya begitu, terus. Akan tapi lihat, ada mungkin kejadian guru torek melanggar syariat. Bagaimana? Nggak mungkin dong guru torekoh melanggar. Orang yang menekuni dunia kemursidan, dia harus masukin dunia syariat dulu dong. Sehingga sebetulnya dia akan dinobatkan oleh gurunya itu adalah setelah dipelajari, dia menonjol dalam dunia syariatnya, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian dia mulazimi gurunya, kemudian terus ada peningkatan sampai nanti dia adalah dinobatkan sebagai seorang guru torekoh. Bukan hanya mewarisi bapaknya meninggal dunia langsung dia ngambil gelar sebagai guru torekoh. Dan ini harus ditegaskan begini, kan apa? Tasawuf yang hebat luar biasa rusak gara-gara pelaku tasawuf yang tidak benar. Dan dalam dunia tasawufan kami tetap mempertahankan istilah tasawuf. Biarpun di sana ada orang hendaknya diganti saja dengan pakai istilah tasawuf, karena banyak yang musuhi istilah tasawuf. Kita ganti dengan tathhirul qulub, tazkiyatun nufus, tahdhibun nufus, atau ilmu raqaiq. Enggak. Kita tetap menggunakan istilah tasawuf karena istilahnya sudah mengakar dari masa ke masa. Dari dulu istilah tasawuf itu ada. Zaman Imam Ghazali dan sebelum Imam Ghazali. Termasuk seorang sufi hebat adalah Imam Ghazali, dan kehebatan Ghazali adalah kritiknya kepada kaum tasawuf yang aneh-aneh. Termasuk dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin, Imam Ghazali paling gemes dengan orang yang ngaku tasawuf tapi tidak punya ilmu tasawuf, ngerusak tasawuf. Baik, ini qad istaula ala madaha. Jadi seorang yang menekuni syariat kemudian dia masuki wilayah torekoh, berusaha untuk benar-benar kenal Allah, maka orang tersebut istaula ala madaha. Dia sebetulnya dengan seperti itu dia telah bisa menguasai. Artinya apa? Benar cara beragamanya, benar cara mendekatkan diri kepada Allah, istaula ghoyah. Jadi mada itu adalah puncak tujuan. Jadi puncak tujuan seorang hamba adalah sampai kepada ridha Allah, mengenal Allah dengan sesungguhnya. Maka upaya seorang hamba melakukan sholat dan sebagainya sampai dia kenal Allah,
Dan di saat dia sudah kenal Allah, maka dia telah sampai kepada tujuan, kenal Allah. Tujuan kita kenal Allah dengan sesungguhnya, bukan dengan akal kita saja, tapi dengan hati kita. Di saat seorang beramal, bagaimana dia merasakan lezatnya amal sampai derajat hakikah. Hanya orang-orang yang semacam ini dikatakan Ibn Attal As-Sakandari, orang-orang model ini ghaira annahu ghariqul anwari, dia tenggelam dalam cahaya. Cahaya di sini adalah nisbat cahaya kasih sayang Allah, cahaya kemuliaan Allah. Jadi segala yang dinisbatkan kepada Allah disebut dengan cahaya. Dia gharik, tenggelam dalam lautan cahaya. Cahaya di sini adalah maksudnya tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Sehingga matmusul athari. Sehingga matmus itu terhapus, urusan dengan manusia, dunia sudah terhapus. Sehingga yang ia rasakan hanya dengan Allah saja. Qad ghalaba sukruhu ala sahbihi. Sehingga mabuk cintanya kepada Allah telah mengalahkan kesadarannya. Ini syarat orang majdub. Orang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Baik, ini tidak bisa ini hanya sekedar cerita saja. Kalau Anda masuk wilayah ini pun nggak bisa cerita begini. Kalau ternyata Anda sudah masuk wilayah ini, nggak bisa. Anda nggak bisa duduk begini, ini sudah. Berarti ini insya Allah kita golongan ini juga bukan ini kayaknya. Ini bukan, ini hanya cerita saja. Kalau masuk wilayah ini sudah tenggelam dalam cinta Allah, nggak bisa duduk-duduk begini ini. Ghalaba sukru ala sahbihi. Mabuk cinta kepada Allah telah mengalahkan kesadarannya. Jam'uhu ala farqi. Al-jam' adalah merasa dengan Allah, al-farq adalah dengan makhluk. Ada hamba di saat dengan Allah lupa dengan makhluk, ada orang dengan makhluk. Farq itu adalah pisah dengan Allah. Kalau jam' dengan Allah bukan berarti wahdatul wujud atau manunggaling kawi Gusti dalam makna yang salah. Tetapi maknanya al-jam'u adalah dengan Allah. Di saat seorang hamba tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, dikit-dikit Allah, bisa saja dia lupa urusan dengan sesama manusia. Jadi tenggelam dalam kecintaan kepada Allah telah mengalahkan urusan dengan manusia. Fana'uhu ala baqa'i. Jadi lebih sering dia fana, hilang, daripada hilang kesadaran bahwa dia di dunia. Dia sudah tidak di alam seperti ini. Di alamnya sudah beda. Sudahlah, pokoknya Anda bukan bagian ini deh. Anda masih sedang fulus jadi kerja, duit hilang juga nangis, kan masih bingung. Kita ini kisah. Cuman yang ingin dihadirkan bukan di sini, ada nanti selanjutnya. Jangan cita-cita jadi orang majdub. Kita ingin lebih tinggi nanti. Ghaibatuhu ala hudurihi. Ghaibah, tenggelam dalam cinta Allah, lebih mengalahkan daripada hadirnya dengan sesama manusia. Nah, ini adalah model-model orang seperti itu. Kemudian ada tambahannya, wa akmalu minhu, kata Ibn Attal As-Sakandari, kata Imam Ibn Attal As-Sakandari, ada lebih sempurna dari itu. Lihat, siapakah dia? Orang yang tampak seperti Imam Syafi'i, nggak pernah majduban, nggak pernah mengatakan aku sudah sampai hakikat lalu lupa syariat, nggak ada. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Imam Bakar Sato, Imam Ibnu Zaini Tahlan, Imam Hashim Ash'ari. Nggak ada. Di situ adalah istilah saya tenggelam dalam, nggak ada. Itu lebih unggul lagi. Makanya nanti oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari digiring kita pada wilayah ini, sehingga pergi ke pasar jual beli, bahkan debat, tawar menawar. Di saat duitnya diambil, dia meributkan, tapi mengajari orang untuk benar, bukan mengambil haknya orang lain, membela hak. Nah, kalau semua orang wilayah majdub sini, wah nggak tegak nanti. Semuanya ya ambil, bubar. Semuanya nggak mikir dunia, habis. Makanya wilayah majdub-majduban nggak bisa dibuat-buat. Nggak usah deh kita ngaku-ngaku majdub, masih senang fulus majdub-majduban, nggak ada begitu. Justru kami ingin tekankan di sini nggak ada. Makanya jangan, bahkan ditegaskan, bukan tempatnya berguru. Dr. Buti sini mengatakan, wali majdub, orang yang mengaku sampai hakikat, benar atau tidak benar, bukan tempatnya Anda belajar. Orang sampai hakikat yang meninggalkan syariat, benar atau tidak benar, bukan untuk tempatnya belajar. Tempat belajar adalah orang yang sampai hakikat, tapi dia masih berpegang dengan syariat. Seperti itu. Itu adalah tempat belajar kita. Baik.
Ini memang lebih dalam lagi Imam Ibn Attal As-Sakandari, sebab namanya tasawuf ini luar biasa. Hari ini adalah menjadi bahan hujatan karena apa? Pelaku-pelaku tasawuf yang aneh. Pelaku tasawuf yang aneh. Masa seorang sufi di rumahnya banyak sesuatu yang bertentangan dengan syariat, lengkap dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, bermacam-macam keadaan di rumahnya? Nggak mungkin sufi kayak begitu tuh. Sufi Abu Yazid Al-Bustami, sampai dikatakan Imam Haddad, Abu Yazid Al-Bustami itu adalah seorang kekasih Allah. Namanya kekasih Allah juga rindu kalau ada orang yang disifati kekasih Allah. Mendengar bahasa di satu kampung ada seorang wali, maka beliau bergegas datang ke kampung tersebut. Sampai kampung tersebut dia menunggu, dan dia masih sholat, dan kayaknya layak kalau dia memang disebut wali. Sholatnya lama, khusyuk. Kemudian setelah itu keluar, setelah assalamualaikum, setelah selesai doa dan sebagainya, keluar. Rupanya dia meludah di tembok. Padahal meludah di tembok bukan derajat haram seperti apa. Lalu beliau mengatakan, langsung berbalik, wah repot kalau begini. Kaifa yu'manu bisirrillahi ma lam yuhafid ala syariatillah. Bagaimana mungkin orang akan mendapatkan sir rahasia Allah kalau tidak pernah menjaga dohirnya syariat Allah? Seorang Abu Yazid Al-Bustami nggak bisa tertipu. Gimana akan mendapatkan sir rahasia dari Allah, dohirnya syariat Allah saja dia tidak menjaga kok. Makanya usaha kita harus tegak masalah ini. Urusan perwali-walian, wali adalah wali. Karomat yang paling istimewa adalah istiqomah. Istiqomah menjauhi kemaksiatan, istiqomah melakukan kebaikan. Nggak usah aneh-aneh. Kita pernah dengar cerita wali majdzub tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, misalnya Hallaj. Sampai dikabarkan Hallaj, dia begitu tenggelamnya dalam kecintaan kepada Allah, dia nggak sadar apa yang diucapkan. Tidak ada, sampai dia seolah-olah mengatakan dirinya Tuhan. Karena yang ada hanya Allah. Kau siapa? Ya Allah, 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 Allah. Wah, ini kalimat menyekutukan Allah. Sampai dikabarkan bahasanya sampai Hallaj disembelih dengan pedang syariat. Yang menyembelih para wali dibunuh. Kenapa? Dia murtad. Dihukumi dohir syariat adalah murtad. Tapi kenapa kok beritanya, jika benar tentunya ini, kok beritanya Hallaj menjadi wali? Padahal dia punya kalimat yang seperti itu. Kalimatnya apa? Kalimat menyekutukan Allah. Ma fi jubati ilallah, yang di dalam jubahku ini hanya Allah. Loh, kok Allah di dalam jubahnya? Ini kan gak benar. Sehingga didatangkan ke mahkamah, lalu dia dibunuh. Tapi kok beritanya jadi wali ini? Ini terlepas dari benar tidaknya cerita itu. Akan tapi harus dipahami, setelah dipenggal lehernya, karena murtad, setelah murtad dibunuh, dipenggal lehernya, baru katanya darahnya menuliskan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak lazim. Maka tidak mungkin darahnya seperti itu menyaksikan kebaikannya, kecuali karena itu orang baik. Maka setelah itu para kekasih Allah wali yang ada zaman itu khusnudzon, dia memenggalnya tidak menyesal karena memang harus ditegakkan syariat. Akan tapi setelah itu khusnudzon, dia adalah waliullah. Nah, makanya kalau hari ini ada orang yang aneh-aneh melanggar syariat, wah kayaknya saya bisa mempercayai wali, tapi penggal dulu lehernya, kemudian darahnya mengucapkan ya Allah, baru saya percaya wali. Lalu aneh-anehnya aja mau ngaku-ngaku wali, ini bahaya ini justru. Penggal dulu lehernya, terus darahnya kayak Hallaj. Biarpun kisah Hallaj sendiri adalah diperdebatkan tentang benar tidaknya, tapi yang jelas bahwasanya syariat itu yang perlu ditegakkan. Jangan kita kebawa kepada khayal-khayalan dalam dunia tasawuf yang membahayakan. Syariat Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi Muhammad paling syariatnya orang. Lihat para wali-wali besar adalah ya orang-orang besar menjalankan syariat. Abu Bakar wali besar. Ayo, mana ada wali lebih gede dari Abu Bakar? Tidak ada wali-wali segede apapun tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang teristimewa setelah baginda Nabi kok. Kata wali-wali kutub-kutub ya jauh di bawah Abu Bakar Siddiq dong. Mana ada majdzub-majdubannya, ada aneh-aneh? Enggak ada.
Sayyidina Umar, nggak ada, tegas begitu. Makanya hari ini kita perlu berguru, bersuri teladan. Guru Anda adalah itu yang mengajarkan akhlak mulia, tidak mengajari caci maki, tidak mengajari kebencian, tidak mengajari dendam, yang mengajak Anda untuk sabar, mengajak Anda berbagi, rumah tangga yang indah, bagaimana memaafkan. Itulah pendidikan-pendidikan para kekasih-kekasih Allah. Jangan mau Anda diajari ilmu hayal-hayal sampai jam 3 malam ngobrol tentang hakikat, nggak sholat subuh. Ini kan repot ini. Tahajud penting, tidur sore, tahajudan itu istimewa. Nah, seperti itu. Jangan hanya berhayal begadang malam hari, subuhnya nggak jamaah. Nggak jamaah saja sudah rendah bagi seorang kekasih Allah, apalagi tidak sholat subuh. Makanya kita ingin menggiring kembali kepada tasawuf, tapi ingat ada rambutan tasawuf hak, tasawuf yang menegakkan syariat. Wallahu a'lam bishawab.